Halo, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis industri perusahaan ya dengan analisis metode five forces analysis. Jadi ini adalah teori dari Michael Porter yang memang sudah banyak digunakan ya oleh para akademisi dan para pebisnis. Bagaimana kita menganalisis industri perusahaan itu seperti apa. Nah, di sini kita lihat ada 5 ya. Ada satu rivalry among existing competitors dan juga threat of new entrants, bargaining power of buyers, threat of substitute products, dan juga bargaining power of suppliers. Dari 5 ini yang memang kenapa di rivalry itu ada di tengah karena memang ini adalah face to face dengan kita ya yang memang betul-betul kompetitor yang secara satu jenis dengan kita. Misalkan kita kafe ya berarti kafenya itu memang kompetitor kafe di dekat sekitar kita seperti apa. Jadi kita identifikasinya dari situ. Jadi di sini rivalry among existing competitors kita lihat pesaing kita itu seperti apa kapabilitasnya, konsumennya berapa jumlahnya yang masuk, dan juga berapa karyawannya, dan juga berapa luas daripada bangunannya dan lain sebagainya. Itu, tapi ingat bahwa kompetitor adalah tempat kita belajar gitu, dan sampai kita ingin me, apa ya berpandang bahwa kompetitor itu harus bangkrut. Nah, jangan seperti itu bahwa kompetitor adalah kompetitor yang memang bisa kita belajar dari mereka seperti itu. Nah, berikutnya poin kedua saya ke bagian atas setelah level di existing competitors yaitu threat of new entrants. Di threat of new entrants ini maksudnya adalah ancaman daripada katakanlah yang baru ya. Misalkan kita bikin kafe terus ada kafe-kafe yang baru yang akan bermunculan. Nah, ini juga bisa jadi sebuah ancaman kayak gitu. Kita lihat mungkin modalnya lebih besar atau mungkin dia lebih berkreatif ya. Nah, itu juga bisa jadi ancaman buat bisnis kita. Nah, tapi jangan khawatir ketika kita memang sudah mempersiapkan diri dengan sumber daya yang ada, kita memiliki strategi yang baik, kita punya visi misi yang baik, punya karyawan yang solid. Nah, adapun trade new entrance dan juga rivalry among existing competitors ini bahkan tidak akan mempengaruhi bisnis kita seperti itu. Nah, jadi ini hanya sekedar kita melihat saja, mempertimbangkan di lingkungan luar daripada pebisnis baru itu seperti apa dan juga yang memang sudah ada ya kompetitor sudah ada seperti apa. Berikutnya yang sebelah kanan adalah beginning power of buyer. Kita harus tahu bahwa potensi daripada pembeli kita itu seperti apa. Dan juga untuk zaman sekarang pun ya mungkin misalkan untuk kali ini sedang banyak kebutuhan pokok yang naik-naik. Nah, kita juga harus menyiasati apakah eh, konsumen kita mampu untuk membelinya atau tidak. Kita harus cari supplier yang mungkin dengan murah dan produk yang baik, dan juga selain itu juga kita perlu ingat bahwa buyers di sini juga sekarang the power of netizen pun kita harus memperhitungkan ya. Kita harus memperhitungkan the power of netizen karena ketika ada produk barang kita yang memang kurang baik yang tidak berkenan dengan masyarakat, nah kita akan brand image kita akan kurang baik. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi memang konsumen ada penghasil ya dari bisnis kita. Bisnis kita tidak akan berjalan kalau tidak ada konsumen. Tapi juga kita juga harus lihat bahwa hal ini juga ada faktor-faktor lain ya, yaitu mengenai word of mouth itu yang harus kita pertahankan ya, word of mouth yang positif itu harus kita pertahankan terus. Nah, berikutnya adalah trade of substitute product. Trade of substitute product ini maksudnya adalah barang-barang yang memang substitusi daripada produk kita. Seperti misalkan kita kafe, di sini kafe ini kita kan berarti bahan utamanya adalah kopi-kopi. Nah, tapi jangan salah misalkan saya tinggal di Bandung itu ada beberapa kedai yang khusus kedai susu murni kayak gitu. Nah, itu juga sebetulnya bukan kafe sih, tapi kedai susu murni, tapi orang banyak juga yang datang ke sana. Nah, ini juga jadi sebuah forces juga ya bahwa eh, barang-barang substitusi itu akan juga menjadi ancaman karena selera konsumen setiap hari
ya mungkin akan berubah-ubah terus. Nah, apakah mungkin hari ini bisa kopi, besoknya bisa saja ya, konsumen ingin minum susu seperti itu. Nah, ini kita harus menyiasati bagaimana nih supaya konsumen terus balik lagi dengan fasilitas yang ada, keramahan, dan juga menjaga kualitas. Nah, seperti itulah kurang lebih. Nah, berikutnya bargaining power of suppliers di sini itu maksudnya adalah suppliers ini memang akan menjadi sebuah ancaman juga, di mana supplier ini suatu hari akan menaikkan harga, ya, menaikkan harga dan juga syukur-syukur turun terus kayak gitu ya, kayak gitu. Jadi bargaining of supplier itu seperti itu di karakteristiknya. Nah, kurang lebih seperti itu, dan juga ada lagi yang mungkin bisa kita mohon maaf kita harus siasatinya dalam hal monopoli seperti itu. Karena misalkan si suppliersnya hanya sendiri saja di tempat tersebut, mereka akan memonopoli harga gitu. Padahal ketika barang-barang di sekitarnya udah bisa katakanlah bisa berpotensi turun ya, ya yang dia jual, tapi karena dia memonopoli, nah di sini dia akan memberikan harga yang seenak mereka gitu. Nah, ini yang memang di lapangan kadang saya temukan seperti itu. Jadi ya gimana siasatinya ya kita harus cari, kita harus belajar terus gimana nih supaya kita nemuin barang tersebut supaya harganya itu di bawah si supplier ini kayak gitu. Nah, pengalaman saya pernah sampai 1 tahun lebih untuk menemukan barang tersebut ya yang sama, yang harganya jauh lebih murah dan juga lebih ramah. Ya itulah namanya juga kita sebagai pengusaha itu akan terus belajar gitu. Jadi kita jangan sampai katakanlah eh, terlena ya, kita bisnis udah jalan, sistem udah jalan, kita ya udah biarin saja, nggak seperti itu. Kita kalau bisa ya belajar tuh setiap hari, cari terus mana supplier yang lebih bagus, kita bandingin kayak gitu. Nah, pada akhirnya 1 tahun lebih saya dapat menemukan barang yang di bisnis saya ini bisa dibilang ya lebih murah ya, lumayan lah murahnya, nggak jomplang, tapi lebih itu kan kalau hitungan bisnis lebih enak ya, lebih murah dan juga lebih cepat, lebih tangkapnya kayak gitu, kemudian juga lebih ramah. Nah, itu yang paling penting. Nah, sekian yang bisa saya jelaskan mengenai analisis industri ya, analisis industri perusahaan dengan metode ini ya, mudah-mudahan bermanfaat ya dengan metode five forces analysis yang dicanangkan oleh Michael Porter. Demikian disampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.